Mau menyerah Ukraina tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Rusia, Zelensky ingin jaminan hidup. Tanda-tanda akan mulai adanya perdamaian Rusia-Ukraina mulai terlihat. Konflik Rusia-Ukraina hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam wawancara untuk menandai ulang tahun ketiga pelantikannya. Kami tidak memulai perang ini, tetapi kami harus mengakhirinya, kata Zelensky dalam sebuah wawancara pada 21 Mei. Perang akan memiliki pertumpahan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Zelensky. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya, itu harus adil untuk Ukraina. Ada hal-hal yang bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula, tetapi Rusia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Zelensky. Zelensky juga menyebut kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Rusia. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian itu akan ditandatangani oleh Kiev dengan mitra tetapi bukan Moskow. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah bahwa tentara Ukraina yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Pada 20 Mei, Rusia mengumumkan bahwa total dari 2.400 tentara Ukraina bercokol di dalam pabrik baja Azovstal telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Zelensky. Program wawancara pada 21 Mei juga mencangkup percakapan dengan Olena Zelenska, ibu negara Ukraina. Olena Zelenska mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari dia tidak bisa melihat suaminya. Olena Zelenska menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina tidak mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Zelensky datang ketika negosiasi antara Rusia dan Ukraina hampir sepenuhnya berhenti. Kylo Podolyak, kepala tim perundingan Ukraina, mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Rusia memiliki pemikiran stereotip. Sementara Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk diakhiri konflik. Pada 21 Mei, militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di provinsi Zhytomyr, Ukraina. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan rudal Julaza kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Menurut TASS, militer Rusia juga menyerang depot bahan bakar Ukraina di kota pelabuhan Odessa. Di Lugansk, pasukan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah mendekati kota Severodonetsk. Pertempuran sengit di pinggiran Severodonetsk, Serhiy Haidai memimpin pasukan Ukraina di Lugansk, mengatakan mencatat bahwa pasukan Ukraina menangkis 11 gelombang serangan militer Rusia di Severodonetsk. Rusia sedang mencoba untuk memusnahkan Severodonetsk, tuduh Haidai. Zelensky ketakutan Presiden Ukraina ternyata jadi target pembunuhan Putin, kirimkan tentara khusus. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan menjadi musuh lebih kuat daripada yang diperkirakan Kremlin. Setelah 3 minggu dari apa yang telah disebut Presiden Vladimir Putin sebagai sebuah operasi militer khusus, Rusia belum mencapai tujuan politik atau militernya. Saat Barat mendorong pengiriman senjata ke tentara Ukraina dan pasukan pertahanan lokal berlatih melawan, Moskow akan menyadari fakta bahwa serangan ini dapat menjadi sebuah perang yang panjang. Hal ini akan meningkatkan prospek bahwa Rusia akan mengirimkan senjata perang, contohnya Wagner Group, untuk berperang dan memperparah konflik. Kelompok Wagner dikenal juga sebagai PMC Wagner atau CHVK. Wagner adalah organisasi paramiliter Rusia yang secara beragam digambarkan sebagai sebuah perusahaan militer pribadi, sebuah jaringan tentara bayaran atau secara de facto militer pribadi untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Melansir Asia Times, laporan mengindikasikan kelompok Wagner dilatih di Kementerian Pertahanan Rusia dan secara luas dianggap sebagai unit pemajangan tangan Badan Intelijen Militer GRU dari Rusia, mirip dengan CIA dari AS. Kelompok Wagner diyakini secara luas dipakai oleh pemerintah Rusia untuk memungkinkan penyangkalan masuk akal atas keterlibatan mereka dalam beberapa konflik global. Beberapa telah menyebut kelompok Wagner mirip dengan firma keamanan swasta AS Blackwater yang aktif di Irak dan didirikan oleh mantan Angkatan Laut AS Erik Pryce. Kelompok Wagner paling dikenal dengan perannya dalam Perang Donbas, di mana mereka telah berperang bersanding dengan pasukan separatis dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memerdekakan diri dan kini sudah diakui secara resmi oleh Moskow. Tentara bayaran kelompok Wagner juga berperang konflik seluruh dunia termasuk perang sipil di Libya, Suriah, Republik Afrika Tengah, dan Mali.
Mereka berperang membantu pasukan yang sesuai dengan kepentingan Moskow meskipun diterima oleh pemerintah Suriah dan KAR. Operasi kelompok Wagner memiliki reputasi keganasan dan telah dituduh sebagai kejahatan perang di beberapa tempat. Laporan kini secara luas berputar bahwa lebih dari 400 tentara bayaran kelompok Wagner diterbangkan dari Afrika dan dikirim ke Kiev secara spesifik untuk membunuh Presiden Volodymyr Zelensky yang berstatus globalnya telah meroket sejak serangan oleh Rusia melalui media sosialnya dan upayanya meminta bantuan dan pertolongan Barat. Laporan berita mengindikasikan bahwa sebanyak 2.000 hingga 4.000 tentara bayaran Wagner sampai di Ukraina pada Januari berminggu-minggu sebelum serangan 24 Februari. Beberapa pakar Ukraina telah mengklaim bahwa anggota kelompok Wagner sudah aktif dalam operasi militer ditujukan mencaplok ibu kota Ukraina, Kiev. Times of London melaporkan bahwa ketika intelijen Ukraina belajar kehadiran tentang bayaran di ibu kota, jam malam diterapkan di Kiev secara segera setelah serangan sehingga pasukan keamanan dapat memburu apa yang mereka sebut pelaku sabotase. Ahli strategi militer mengatakan Kremlin akan memerlukan mengirim lebih dari 4.000 tentara bayaran untuk mencapai tujuan militernya di Kiev saja. Jumlah tentara bayaran lebih banyak bisa juga datang karena sumber Ukraina mengklaim kelompok Wagner sudah mulai merekrut tentara bayaran di Rusia. Dilaporkan penjaringan tentara besar-besaran dilakukan di desa Molkino di dekat Krasnodar, Rusia Selatan. Menurut staf umum pasukan bersenjata Ukraina, pangkalan utama kelompok Wagner ada di Rostov yang terletak di Don, 120 km dari perbatasan Ukraina. Kelompok Wagner diyakini dibiayai secara besar-besaran oleh Yevgeny Prigozhin, pebisnis Rusia dengan hubungan dekat dengan Presiden Putin. Dengan kecenderungan ekstrim, Prigozhin merekomendasikan di media sosial untuk mengirim pensiunan pakar militer dari Rusia ke gedung putih dan Capitol segera setelah kerusuhan gedung Capitol Januari 2022 lalu di Washington DC. Olok-oloknya datang 3 tahun kemudian setelah militer AS membunuh lusinan tentara Wagner dari pasukan Suriah Arab di negara Timur Tengah. Pada Mei 2018, tentara Wagner dilaporkan menyerang pasukan AS dan demokrasi Suriah di wilayah kaya minyak Suriah, Provinsi Deir ez-Zor, tapi kemudian mereka diserang oleh pemerintah persenjataan AS dan senapan AC-130.